Tuhan sayang padamu. Ha-ah. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Kamis 24 Juli 2025 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Palembang. Sebelum mendengarkan renungan ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan kembali siarah Holy Door ke Lourdes Fatima, Roma Vatikan, dan beberapa negara Eropa lainnya pada tanggal 10 sampai 24 November 2025 bertepatan dengan ulang tahun Fresh Juice. Bagi yang ingin mengikuti, silakan menghubungi Holy Global Tour 0821 1212 2525. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Romo Koko SC di sini dari komunitas Provinsialat SCY Palembang mengundang engkau untuk memasuki firman Tuhan yang hidup, yang meneguhkan dan yang menguatkan. Hari ini 24 Juli 2025. Maka mari kita masuk ke dalam batin kita, menyadari bahwa Roh Kudus lebih dulu berdiam di sana, dan mintalah rahmat supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan membantumu untuk melihat hidupmu dengan jujur, dengan terbuka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian, sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, sekali lagi, salam Fresh Juice. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan sehat. Suatu hari, Romo Petrus SCY hendak menghampiri komunitas kami yang jauh. Kami ada di pinggiran kota Palembang dan agak masuk ke dalam tempatnya, memasuki beberapa gang. Sehingga tersasarlah Romo Petrus ini dan terpaksa bertanya beberapa kali kepada para pengguna jalan. Apakah benar ini jalan menuju ke Provinsialat SCY? Orang pertama mengatakan, "Ha-ah."
Berjalan lagi 3 kilo, belum juga sampai. Lalu karena tidak yakin, Romo Petrus bertanya untuk kedua kalinya dengan orang yang lewat di pinggir jalan. Apa benar ini jalan menuju Provinsialat SCY? Betul, betul, betul. Dengan gaya Ipin Upin. Dan yang terakhir, ketika semakin dekat dengan Provinsialat, Romo Petrus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah benar ini jalan menuju ke Provinsialat? Ya, Anda benar sekali. Lalu, karena jawabannya selalu benar, Romo Petrus penasaran kenapa kok orang pertama tadi jawabnya, orang kedua menjawab, betul, 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 betul. Orang ketiga menjawab, benar sekali. Kenapa ya Pak ya? Kepada orang terakhir itu Romo Petrus bertanya dan si Bapak memberi penjelasan, Pastor, orang pertama yang menjawab, itu artinya tidak lulus SD, Pastor. Orang kedua yang menjawab betul, 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 ya paling tinggi itu pendidikan SMP, Pastor. Lalu kalau yang menjawab Anda benar, itu biasanya lulusan sarjana, Pastor. Oh, berarti Bapak lulusan sarjana? Kata. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran memang selalu bergantung juga kepada siapa yang mendengarkan. Kadang-kadang, sebaik apapun kabar sukacita yang kita berikan kepada orang lain, belum tentu orang lain mau percaya pada Yesus. Tergantung juga pada bagaimana mereka mampu menanggapi kasih Allah dalam sejarah hidupnya. Tidak mungkin kan kalau kita menyampaikan Tuhan Maha Baik dalam hidupmu. Sementara dalam hidupnya dia mengalami luka, air mata, penderitaan begitu panjang. Kadang-kadang gak bisa langsung kita menyampaikan Tuhan begitu baik pada hidupmu. Anda bisa kena lempar sendal. Tapi mari kita renungkan. Injil hari ini juga demikian. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mau menyembunyikan hal-hal tentang kerajaan surga kepada umat manusia yang dia jumpai. Enggak gitu cara pikirnya. Tetapi Tuhan tahu bahwa kondisi para pendengarnya beragam, berbeda. Dan ada yang siap seperti para rasul yang memang sudah memiliki ikatan intimitas dengan Yesus yang begitu dalam. Tapi juga ada orang-orang yang hanya sekedar lewat, tidak mengenal Yesus secara mendalam, dan mereka belum siap untuk mendengarkan sabda yang kata penulis kitab suci seperti pedang membelah jiwa. Tidak semua orang siap mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua orang siap mendengarkan kebenaran sejati tentang diri kita dan tentang Allah. Tiap orang punya prosesnya dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan Yesus menghargai itu. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku berbicara dalam perumpamaan. Bukan supaya mereka tidak mengerti, tetapi ya memang orang Israel di sekitar Yesus pada zaman itu seperti nggak mau percaya dengan Yesus. Padahal Tuhan sudah tunjukkan bukan hanya dengan firman yang berkuasa mengusir setan, berkuasa menyembuhkan orang sakit, berkuasa untuk membangkitkan yang mati. Tapi memang bebal hati orang-orang yang memang enggan percaya. Maka teman-temanku, bagaimana situasi hatimu? Ada loh orang-orang yang memilih berkeras hati, tidak mau mengalami Allah sebagai yang Maha Pengampun, karena dia mati-matian merasa dirinya adalah korban. Mati-matian dia merasa menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Bahwa tidak ada orang satupun di dunia ini yang bisa mengerti rintik-rintik air matanya. Akibatnya firman Allah tidak bisa masuk di dalam dirinya. Ada juga orang yang berkeras hati pada keyakinannya sendiri. Oh, ini loh jalan yang paling benar. Aku yang paling tahu. Keputusan bisnis ini yang paling benar. Kamu tidak boleh ikut campur. Kamu tidak boleh memberi masukan.
Bagaimana firman Allah bisa berdaya guna kalau kita sudah kaku pada pendirian kita sendiri yang belum tentu benar sebetulnya? Yuk kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Minta karunia hari ini supaya hatimu sama seperti hati Yesus, lemah, lembut, dan rendah hati. Supaya firman-Nya boleh menjadi pedang yang membelah jiwamu. Supaya firman-Nya boleh menjadi pelita bagi langkah kakimu. Dan supaya firman-Nya boleh menjadi ukuran kebahagiaanmu. Banyak orang mencari kebahagiaannya bukan berdasarkan firman Allah, tetapi berdasarkan kalkulatornya sendiri, perhitungannya sendiri, reka-rekanya sendiri, dan ujungnya apa? Capek, lelah, frustrasi, bahkan tidak sedikit yang depresi. Hari ini Tuhan ingatkan, anakku, jangan keras kepala, jangan keras hati. Dengarkan firman-Ku, biarkan sabda Allah yang menuntunmu. Dan semoga dengan demikian kita belajar untuk mengenali bagaimana Allah berjalan dalam hidup kita. Menyentuh kita dalam perkara-perkara kecil dan sederhana dan yang biasa-biasa. Tapi Anda tahu di situ ada jejak kaki Allah. Dan hidup kita akan menjadi lebih penuh oleh karena kesadaran yang indah itu. Saya Romo Koko memberkati engkau dengan kuat kuasa Allah yang menghidupkan dan membahagiakanmu. Lembutkan hatimu dengan berkat-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Jumpa bulan depan. Bye. Salam Fresh Juice. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 24 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Juice.